persilahkan ketua kelas atau yang mewakili bisa memimpin doa pada pagi hari ini. Itu ya. Silakan ketua kelas bisa dipimpin doa. Baik Pak. Sudah siap. Sebelum kita mulai kegiatan pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Baik. Untuk selanjutnya saya absen kehadiran dulu ya. Yang pertama Ahmad Dafa, Ahmad Husaini, ada ya. Zakiatul Maulidia sama Zalfa Aulia. Oke, sudah saya absen. Sekarang Bapak ingin tanya dulu nih kabar kalian. Gimana kabarnya anak hari ini? Baik. Baik ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran materi pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu, gitu ya. Silakan kalian bisa berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu bahasa silakan. Pentingnya menjadi orang yang mau beradaptasi, ya, gitu ya. Jadilah orang yang mau belajar untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Saat teknologi sepesat sekarang, kita harus bisa menyesuaikan karena jika tidak kita akan tertinggal. Itu ya, Pak, maksudnya dari sini ya. Jadi kalau kalian sebagai siswa generasi emas nanti di 2035, kalian harus bisa menyesuaikan tentang perkembangan zaman teknologi yang ada saat ini. Itu ya, perkembangan teknologi sekarang kan sangat pesat ya. Jadi kalian harus bisa mengikuti perkembangannya. Seperti itu, gitu ya. Selanjutnya di sini ada yang namanya ice breaking. Kita ice breaking dulu, gitu ya. Kalian coba tebak gambar di sini. Kira-kira ini logo EI apa yang kalian ketahui? Kalian acungkan tangan dulu ya, nanti saya tulis di sini. Itu. Silakan. Siapa? Ya. Yang nomor 1 Gemini. Yang ini ya. Apa? Gemini. Terus siapa lagi? Saya. Anda? Yang kedua ChatGPT. Ini ya. Ya. ChatGPT. Terus siapa lagi? Ada lagi? Oh ya. Yang ketiga itu Meta AI. Ini. Ya. Ya, Meta AI. Terus ada lagi yang tahu? Yang empat Grok. Ini. Ya. Oh ya, ini Grow. Terus? Ya, ada lagi. Perplex. Ya. Ya. Apa namanya? Perplexity. Terus ada yang tahu lagi nggak? Ya. Apple Intelligence. Ini. Ya. Oke. Yang bawah semua. Saya nggak tahu semuanya ya, hanya bagian saja. Yang ada lagi yang tahu? Ya. Kode, Pak. Hah? Kode AI. Yang mana? Yang coklat, Pak. Ini. Yang hitam. Cloud. Terus ada yang tahu lagi? DeepSeek yang ini ya. DeepSeek. Ini adalah beberapa contoh dari aplikasi AI yang ada di internet, gitu ya. Nah, ini jawabannya. Betul. Terus selanjutnya yaitu kita akan melakukan persepsi dulu. Ya. Tadi kita telah bermain tentang tebak gambar, tentang AI atau KA ya.
yang sering digunakan. Sama halnya dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenal kecerdasan artifisial. Kita akan belajar mulai dari karakteristik dan cara kerja dari KA, gitu ya. Terus selanjutnya ada yang namanya ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui kegiatan observasi terhadap aplikasi kamera, siswa mampu menganalisis karakteristik KA dengan contoh yang ditemukan dengan tepat. Jadi nanti ada soal kalian analisis kamera-kamera yang ada di handphone, terus kalian kasih contoh dengan apa yang kalian temukan nanti di internet dengan tepat. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kegiatan hari ini kita. Kegiatan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu kita akan memecahkan sebuah masalah dulu. Nanti di LKPD kalian akan diberi sebuah pertanyaan, terus kalian pecahkan masalah itu melalui diskusi kelompok, ya, diskusi kelompok. Setelah kalian pecahkan, kalian jawab di LKPD nantinya itu, terus kalian presentasikan masing-masing tiap kelompok. Itu ya. Paham ya kegiatan hari ini ya? Terus selanjutnya ada yang namanya pertanyaan nanti. Nah ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya ingin tanya dulu ini. Kira-kira aplikasi berbasis AI atau KA yang ada di ponselmu itu apa? Ada yang tahu enggak? Yang ada di HP kalian kira-kira apa? Aplikasi AI. ChatGPT. Lalu ada lagi? Meta AI pasti ada ya. Kalau kalian punya WhatsApp atau WA pasti ada yang namanya Meta AI. Iya benar? Ya. Terus ada yang namanya ChatGPT. Terus ada lagi yang namanya Gemini. Terus yang kedua, seberapa sering kamu menggunakannya? Sering apa enggak? Sering. Gitu ya. Untuk keperluan apa kamu menggunakannya kira-kira? Mengerjakan? Nah, selalu apa? Menambah pengetahuan. Ya bisa kan kalian menambah pengetahuan lewat ChatGPT atau tapi kalian harus menganalisis dulu hasilnya benar atau enggak ini yang dikeluarkan oleh AI ini. Ya. Tentang robot anjing lacak bom di depan Prabowo. Jadi sebuah kepolisian dan suatu instansi kepolisian itu kemarin membeli sebuah robot anjing ya yang bisa melacak bom. Kalian analisis video ini, kira-kira apa yang ada di dalam video ini, gitu ya. Coba kalian perhatikan. Ya, itu adalah gambaran contoh robot anjing yang ada atau yang dimiliki oleh pihak kepolisian, gitu ya. Nah, bagaimana tanggapan tentang teknologi yang ada pada video tersebut? Kira-kira apa tanggapan kalian tentang video? Ada bisa menanggapi? Ayolah. Ya, silakan Rezeki. Dari si video tersebut kita tahu perkembangan teknologi sudah semakin pesat, meskipun dengan masa beta kita sudah tahu teknologi itu bisa mengantarkan kita untuk lebih baik lagi. Oke, betul. Kasih tepuk tangan untuk Zaki. Selanjutnya, nah ini ada orientasi permasalahan di sini. Ya, Rani sedang berfoto bersama teman-temannya di ruang kelas yang agak gelap. Saat menyalakan kamera HP, ia melihat kamera otomatis menyalakan mode malam atau night mode, sehingga foto tetap terlihat terang. Setelah itu, kamera juga langsung mengenali wajah Rani dan teman-temannya. Ya. Lalu memberi efek agar wajah terlihat lebih halus. Menurutmu, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ada yang bisa menjawab? Kenapa ini kok tiba-tiba ketika Rani ini mau foto pada saat malam hari, itu tiba-tiba mode night mode atau mode malam itu otomatis menyala pada kamera handphonenya. Kenapa itu bisa terjadi kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya, silakan. Dari kamera Rani itu namanya apa kira-kira? Fitur otomatisnya tadi. Kamera AI ya.
Jadi kamera AI itu di HP-HP terbaru atau yang keluaran terbaru saat ini itu dia langsung bisa mendeteksi ya. Ada yang namanya face move atau menghaluskan wajah. Itu semuanya dideteksi lewat AI. Jadi kalau misalnya kalian lihat di medsos atau di internet ya keluaran HP terbaru itu hampir semuanya itu sudah menggunakan mode face AI gitu ya. Semuanya menggunakan face AI. Terus selanjutnya, nah sebelum kita mengerjakan LKPD atau tugas kita kan kalian kan sudah bagi kelompok gitu ya. Di sini ada berapa kelompok kira-kira? Ya, ada 6. Ini saya akan bagikan LKPD untuk kalian isi gitu ya. Kalian isi, nanti setelah kalian kerjakan atau kalian isi bisa kalian presentasikan ya. Silakan saya bagi satu-satu. Satu kelompok, satu LKPD ya. Kalian isi, di situ ada nama kelompok. Kita kelompoknya sudah kita tentukan ya. 1 2 3 4 5 6. Gitu ya. 1 2 3 4 5 6. Ya, ingat-ingat kelompoknya. Terus di bawahnya ada yang namanya nama anggota kelompok, gitu ya. Silakan kalian isi lalu kalian kerjakan. Nanti setelah selesai bisa dipresentasikan di depan. Ya. Sudah kalian coba kerjakan LKPD itu ya menggunakan ChatGPT atau AI yang ada di handphone kalian. Ya, kalian masukkan itu. Kalian kerjakan. Setelah itu nanti dipresentasikan. Ya. Atau bisa melalui materi yang sudah saya berikan untuk dipelajari. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Setelah kalian mengerjakan soal LKPD tadi, silakan kelompok siapa yang sudah siap silakan langsung bisa mempresentasikan hasilnya, gitu ya. Kelompok siapa yang siap? Kelompok 6, silakan maju dulu. Kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk yang pertama, mengapa kamera HP bisa mengenali wajah? Yaitu karena menggunakan kecerdasan AI yang canggih. Cara kerjanya yang pertama yaitu merekam, analisis struktur, identifikasi, dan pemrosesan AI. Apa karakteristik AI yang paling penting untuk kamera kita dan mengapa? Kemampuan belajar dan beradaptasi atau adaptive learning karena dapat terus meningkatkan kinerja dan relevansi. Dari presentasi kami barusan mungkin ada yang tanyakan. Silakan mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman kamu. Ada ya? Saya kira itu sekian bisa dari. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ada yang siap lagi kelompok berapa? Punya kelompok 2. Silakan. Kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang mengenal kecerdasan artifisial atau tingkat menengah. Satu, mengapa kamera HP sudah mengenali wajah? Karena kamera HP memiliki fitur otomatis atau kamera AI. Fitur otomatis berprediksi Mungkin ada yang ditanyakan? Saya. Ya, silakan. Bagaimana cara kerja kamera AI? Silakan dijawab. Cara kerja kamera AI itu pertama kamera itu menganalisis menggunakan sensor dan histogram apakah ruangan ini itu gelap
terlihat wajah atau tidak. Hanya menggunakan sensor. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan diskusi hasil kelompok kami. Pertama, mengapa kamera HP bisa mengenali wajah? Yaitu karena menggunakan teknologi pengenalan wajah yang didukung oleh AI dan menggunakan algoritma untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu. Karakteristik yang penting adalah kemampuan pengenalan pola atau objek, karena tanpa itu kamera tidak bisa membedakan mana wajah, makanan, pemandangan, atau teks, sehingga hasil foto atau video tidak akan optimal. Silakan mungkin akan disampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, silakan kelompok selanjutnya untuk bisa presentasi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk permasalahan nomor 1, mengapa kamera HP bisa mengenali wajah? Karena menurut kelompok kami, handphone zaman sekarang sudah canggih dan bisa mendeteksi wajah seseorang. Yang keempat, filter otomatis. Pemrosesan gambar berbasis AI, pengenalan debat, pengambilan keputusan otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang mengenal kecerdasan artificial. Mengapa kamera HP bisa mengenali wajah? Karena di HP dilengkapi dengan teknologi face recognition berbasis kecerdasan AI. Analisis fitur kamera berdasarkan kasus. Yang pertama yaitu face recognition, yaitu mengenali wajah. Yang kedua night mode, menyesuaikan cahaya di tempat gelap. Autofocus, mengatur ketajaman gambar otomatis. Filter otomatis, yaitu memperhalus tekstur kulit pada atau memberikan efek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah mengapa kamera HP bisa mengenali wajah? Karena bisa mendeteksi wajah, ciri khas wajah, mencocokkan wajah dan AI. Bagaimana kamera bisa mengambil keputusan otomatis seperti mengatur cahaya atau memberi efek? Kesimpulan, apa yang membuat kamera HP termasuk perangkat yang kecerdasan artifisial? Karena kamera HP dapat mengenali wajah, menyesuaikan cahaya secara otomatis, memberi efek, hingga memilih fokus terbaik menggunakan teknologi AI. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Sekian dari Sekian kami. dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita coba ice breaking dulu di tengah-tengah pembelajaran kita hari ini. Silakan berdiri, kalian sebutkan warnanya ya. Itu ya. Ini coba kalian lihat video. Coba kalian sebutkan warna ini.
ice breaking. Sekarang saya ingin menerangkan apa sih KA itu tadi ya. Yang pertama yaitu KA adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir dan belajar manusia. Gitu ya. Jadi KA atau kecerdasan artifisial itu mesin, sebuah mesin ya atau komputer itu cara berpikirnya itu seperti manusia. KA bisa menjalankan tugas berulang tanpa campur tangan manusia. Contoh, kamera otomatis menambahkan filter agar hasil foto lebih menarik. Berarti kalau misalnya seperti tadi kan merangi foto pada saat malam hari menggunakan otomatis kamera HP-nya menggunakan night mode atau mode malam. Cara kerja dari AI itu yang pertama adalah input, ya kan? Input data masuk. Yang dimaksud itu gimana? Kalian menuliskan sebuah prompt. Kalau misalnya kita menggunakan ChatGPT atau Gemini, itu inputnya kita menulis sebuah prompt. Terus yang kedua yaitu proses yaitu aplikasi AI-nya itu memproses prompt yang sudah kalian buat. Ya, nanti outputnya atau hasil keputusannya ya sebuah apa yang ingin kalian mau di prompt tadi itu sesuai apa enggak, kalian sesuaikan outputnya itu. Terus ada manfaatnya A, membuat hidup lebih praktis, ya apa enggak? Ya. Semuanya serba otomatis kalau pakai KA ya, gitu ya. Terus meningkatkan keamanan, ada bisa membantu pendidikan, mendukung inovasi di bidang kesehatan, transportasi, industri dan lainnya. Begitu. Nah, kesimpulannya KA adalah mesin yang bisa belajar, mengenali pola, membuat keputusan dan beradaptasi, ya. Terus yang kedua, karakteristik KA belajar dari pengalaman, mengenali pola, membuat keputusan otomatis, memahami bahasa otomatis atau bahasa otomatisasi. Terus yang ketiga ada cara kerja KA. Ya, cara kerjanya ada input, setelah diinput lalu diproses data, lalu dibuat output atau sebuah keputusan. Terus yang keempat ada kamera HP, adalah contoh nyata penerapan KA di sekitar kita. Nah, setelah kita mempelajari tadi, ini ada refleksi ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Kira-kira apa? Mengenal Terus apakah pengetahuan tentang KA ini penting untuk kita pahami dan terapkan? Penting apa enggak kira-kira? Mengapa? Biar bisa ketinggalan. Supaya Jangan zaman nah, apa? Kenapa? teknologi. Kenapa kok KA ini penting untuk kita pahami dan kita terapkan? Karena secara tidak langsung itu memudahkan kita dalam melakukan suatu hal. Iya apa enggak? Ya. Iya kan? Itu. Nah, kalau sudah kita evaluasi dengan mengerjakan 5 soal yang sudah saya share di grup kelas, gitu ya. Setelah saya tadi menerangkan beberapa materi tentang apa itu KA dan AI ya, gitu ya. Coba sekarang kita evaluasi hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan kalian mengerjakan 5 soal yang sudah saya share di grup kelas kalian. Ada ya? Ada. Nah, silakan kalian masuk ke webnya Background, lalu kalian join di situ, lalu kalian kerjakan, gitu ya? Sudah? Nah, silakan kerjakan sekarang. Kalau sudah. Masukkan nama, lalu pilih start. Langsung dikerjakan. Tidak, setelah kalian mengerjakan 5 soal dari background atau kuisis tadi, sekarang tindak lanjutnya yaitu memberikan siswa informasi pembelajaran berikutnya tentang menanggapi contoh penggunaan KA di berbagai bidang di internet yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang contoh-contoh cara menggunakan KA di berbagai bidang yang ada di internet. Gitu ya? Tuh. Nah, sekarang kalau sudah pembelajaran hari ini bisa saya akhiri, gitu ya? Oke, terima
Terima kasih, semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.